Yue Mintang putri dari keluarga militer. Di mana anakku? Di mana tempat ini? Mungkinkah aku telah terlahir kembali? Satu jaga yang lalu. Pergi. Lepaskan aku! Wanita keji, kau putri dari keluarga militer, mengandalkan wajah menggoda itu untuk merayu suamiku. Jian Wei. Pukuli dia, aku memberitahumu, kau tidak bisa memukulku. Yue Mintang. Kau pasti mati. Yue Mingtang. Bolehkah aku bertanya tahun berapa sekarang? Tahun ke-12 Tianlong. Apakah kau sudah dipukuli hingga tak sadarkan diri? Sekarang adalah tahun ke-18 Tianlong. 818. Tahun ke-18 Tianlong. Tahun ke-6 setelah kematianku. Jiwaku kembali dan menjadi putri keluarga Yue. Pergi. Apakah kau baik-baik saja? Cepat bangun. Cepat bangun. Tang Er, harta kecilku yang tersayang. Di mana wanita jahat itu melukaimu? Han Tianjing. Bagaimana? Lukanya ada di kakiku. Kaki. Biar kulihat. Sakit sekali. Nona Yue ini terbuat dari adonan. Fisiknya begitu rapuh, bagaimana kita bisa melarikan diri? Wanita kau mencari mati. Hentikan. Tang Er, apakah kau baik-baik saja? Dia adalah milik Nona Yue. Ayah datang untuk menyelamatkanmu. Yung Song Ayah dari Yue Mintang. Han Tianqi, kau binatang yang menindas pria dan menindas wanita. Lepaskan putriku. Beraninya kau menghinaku. Apakah kau tahu siapa aku? Marquis Mingyu saat ini. Itu adalah paman kandungku dari pihak ibu. Marquis Ming Yue. Tianqi. Kematianmu, karena persalinan yang sulit adalah kehendak langit. Maka aku adalah yang sah. Marquis Mingyu. Paman. Bodar. Istrimu adalah putri bangsawan dari keluarga aristokrat. Sebelum mendapatkan semua properti keluarganya, kau tidak boleh sedikit pun mengendur. Bagaimana kau bisa membawa pulang seekor kenari? Benar pasti seperti paman. Sembunyikan kemampuanmu dan tunggu waktumu. Aku sibuk dengan tugas resmi. Aku akan meninggalkan ibu kota besok. Sebaiknya kau tidak membuat masalah. Singkirkan mereka. Bungkam mereka semut. Kau. Angkat kepalamu. The film was translated and narrated by M Media. Apa ini? Wanita kejam. Wei Ping pewaris manual kerajinan langit. Tang Er hanya bingung sesaat. Wei Tin, apakah kau benar-benar harus membatalkan pertunangan?
Besok pagi-pagi sekali, aku akan meninggalkan desa keluarga Yue. Han Tianqi oleh putrimu, dilumpuhkan dengan sekali tendang. Kau juga harus pergi secepat mungkin, untuk menghindari pembalasan. Batalkan pertunangan. Siapa pria ini? Kau bajingan. Di siang bolong. Mencabuli wanita terhormat. Tepat sekali. Dia sedang diganggu, aku menyelamatkannya. Aku tidak peduli tentang itu. Putriku adalah seorang gadis. Kau menyentuh tubuhnya. Kau harus menikahinya. Bukankah begitu semuanya? Benar. Benar. Tepat sekali. Langkah kakak kedua Yue sangat brilian, menemukan pria jujur untuk menanggung beban. Aku tidak peduli tentang itu. Putriku adalah seorang gadis. Kau menyentuh tubuhnya. Kau harus menikahinya. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Kau dan aku sama-sama tahu dengan jelas. Ayahmu memutuskan untuk menjodohkanmu dengannya. Tuan muda, alasan aku tidak membatalkan pertunangan adalah demi peraknya. Hatiku masih bersamamu, Tuan muda. Tampaknya dalam kehidupan ini, aku telah berbuat salah pada orang lain. Aku tidak peduli. Semua penduduk desa adalah saksi. Kau, Wei Tin. Aura Witing dalam dan mantap. Langkahnya bersemangat. Jelas bukan petani biasa. Aku menolak untuk mempercayainya. 18 generasi leluhur keluarga Wei. Aku akan menggali mereka semua untukmu. Manual kerajinan surgawi. Wei Ting adalah penerus manual kerajinan surgawi. Kalau begitu aku punya harapan untuk balas dendam. Manual kerajinan surgawi adalah manual penempaan rahasia yang sangat dicari oleh ahli strategi militer. Dalam kehidupan sebelumnya, aku mengirim orang kemana-mana untuk mencarinya tanpa hasil. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Wei Ting melarikan diri. Dia harus dibuat mengabdi pada negara. Tapi sekarang aku telah kehilangan semua kemampuan seni bela diriku. Dan statusku rendah. Bagaimana aku bisa menahannya? Ini adalah satu-satunya asetku. Aku akan habis-habisan. Mengapa kau di sini? Wei Ting, aku datang ke sini untuk mencuri sesuatu. Apa yang kau inginkan? Ambil sendiri. Perak itu ada di laci kiri. Aku menginginkan hatimu. Wei Ting, aku tidak ingin membatalkan pertunangan denganmu. Maukah kau menikahiku? Aku sendirian di rumah. Sangat kesepian. Sangat hampa. Sangat dingin. Aku ingin kau memelukku lagi. Beri aku kehangatan. Yue Mintang, Sakit sekali. trik apa yang sedang kau mainkan sekarang? Sakit sekali. Nasib basiku kuat. Aku akan membawakanmu kemalangan. Aku tidak takut. Kembalilah. Aku tidak takut pada takdir yang bertabrakan. Wei Ting, Kita tidak bisa menunggu sampai besok. Ayo pergi sekarang.
Ayah aku pergi. Aku akan kembali setelah aku menyusul Wei Ting. Jangan khawatir. Camp Selu. Suara apa itu? Mengapa kedengarannya seperti Yue Mintang? Wei Ting. Aku tidak ingin membatalkan pertunangan denganmu. Maukah kau menikahiku? Aku takut aku telah disihir oleh Yue Mintang. Pikiranku penuh dengan omong kosongnya. Tuan telah jauh dari kamp selama beberapa hari. Chen Feng pengawal Wei Ting. Ini mengkhawatirkan Marquis Mingyue. Suruh Leng secara pribadi meminta Kaisar untuk datang ke kamp Shenwu sebagai pengawas militer. Dia sudah tiba saat ini. Biji besi gelap harus ditambang secara rahasia. Ingat ini baik-baik. Jangan biarkan Marquis Su tahu. Jangan sampai aku tahu masalah apa. Komandan Wei telah pergi dari kamp selama berhari-hari. Aku dengar dia sedang mencari biji. Saya Wei sedang tidak enak badan. Saya telah memulihkan diri selama beberapa bulan. Sekarang, setelah rekrutan baru memasuki kamp, karena Marquis telah datang untuk mengawasi pasukan. Mohon temani saya ke sana bersama-sama. Aku merasa tercekik. Aku tidak menyangka Wei Ting adalah wakil komandan Kamp Shinmu. Suruh Heng bajingan itu sedang mengawasi pasukan di sini. Langit benar-benar membantuku dalam balas dendamku. Aku tidak menyangka langit begitu baik padaku. Mengirimku langsung ke tempat yang paling akrab. Tidak ada yang melihatku kan? Bunun. 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 Jenderal lelaki boleh gaduh medan perang tua. Tapi jenderal perempuan kena kawin. Habis hidup gaduh bilik dalam. Dalam kehidupan ini, aku harus mengambil identitas seorang pria untuk merebut kembali semua yang menjadi milikku. Bejat dan tak tahu malu. Mari saudara. Makanlah sedikit. Terima kasih. Saudara, Terima kasih. kau sudah lama berada di kamp militer. Kau belum melihat tombak Shuyu bukan? Lihat, itu dia. Tombak Shuyu milik Jenderal Lan Li. Su Yue. Setelah aku berhasil melahirkan, aku pasti akan membawamu pulang. Saudara, pertama kali aku melihatnya. Aku sama bersemangatnya denganmu, Jenderal Lan Li, tapi dia satu-satunya jenderal wanita dinasti atas jasa tentara. Dia anugerahi gelar Marquis. Dia bertempur di perbatasan utara, tak terkalahkan kemanapun dia pergi. Itulah mengapa kita memiliki era yang makmur dan damai seperti ini. Saat itu, dia hanya memimpin 500 kavaleri ringan untuk melancarkan serangan malam ke kamp musuh, menerobos pasukan 80.000, dan menangkap panglima tertinggi hidup-hidup. Sayang sekali dia meninggal terlalu cepat. Sekarang Marquis Mingyue ini hanyalah penipu yang menipu dunia dan mencuri ketenaran. Pelankan suaramu. Hati-hati, masalah datang dari ucapan yang ceroboh. Tombak ini di batu. Tidak ada seorang pun yang mampu mencabutnya hingga hari ini. Orang biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mencoba mencabut tombak itu. Hanya dengan menjadi kandidat teratas, barulah seseorang akan memenuhi syarat untuk mencabut tombak itu. Su Yue, Kamu seharusnya tidak melihatnya. Kamu sangat kurus dan lemah. Ayo jadi adik kami. Aku yang tertua, bernama Li Fugui. Li Fugui. Dia adalah saudara kedua, bernama Gua Shuishen. Gu Suisen. Jika nanti ada makanan enak, kami pasti akan menyisakan sedikit untukmu. terima kasih kakak sulung. Terima kasih kakak kedua. Sama-sama.
Lama tidak bertemu. Teman lama. Bangun Suyue. Saya minta maaf. Aku buat kau sorok kilauan tahan diri lama. Kau tidak mengenaliku. Aku tidak menyalahkanmu. Tubuhku ini terlalu lemah. Itu bukan salahmu. Aku pasti akan bekerja keras untuk membuat diriku lebih kuat. Agia, kau bisa mengenaliku kembali. Kau bahkan tidak bisa menangkap senjata tersembunyi kecil. Namun kau masih berani bermimpi mencabut tombak Suyun. Kau pada dasarnya bukan salah satu rekrutan baru kami. Kau ini pencuri kecil macam apa? Beraninya kau diam-diam mengenakan pakaianku. Aku. Lapor, Tuan. Tuan, keluargaku terlalu miskin. Aku benar-benar tidak punya jalan keluar. Saya mohon Tuan memberi saya kesempatan untuk hidup. Kau terlalu pendek dan terlalu lemah. Kau tidak bisa menahan kesulitan kamp militer. Aku akan memberimu pakaian itu. Kembalilah. Tuan, saya bisa menahan kesulitan. Jika aku melihatmu lagi besok, kau akan ditindak sesuai hukum militer. Tunggu Tuan, Anda baru saja mengatakan bahwa jika Anda melihat saya besok, saya akan ditindak sesuai hukum militer. Lalu, jika Anda tidak melihat saya bisa tinggal. Terima kasih Tuan. Licik. Waspada. Ambisius. Bakat yang bisa dibentuk. Di kamp militer ini, tidak ada kesenangan sama sekali sepanjang hari membahas intelijen militer. Cuia, cepat ungkapkan intelijen militer milikmu, dan biarkan Marquis ini menyelidikinya. Siapa itu? Suruhan. Saya mati mengenaskan. Kau adalah Tang Mingyue. Mingyue, dia cemburu padamu dan menyebabkan kematianmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu bukan urusanku. Dialah yang memerintahkanku. Menjauhlah dariku. Pasangan tak tahu malu. Semua harus mati. Marsekal Wei. Marsekal Wei. Ada hantu di sini. Hantu. Tidak masuk akal. Kamp militer dipenuhi dengan energi yang kuat, penuh kebenaran bagi hormat. Dari mana datangnya hantu dan monster? Tidak ini. Marquis lemah fisikal sebab terlalu manja dan sedang mengalami halusinasi. Cheng Feng. Hadiah. Syarat wanita ini, beri dia 20 pukulan tongkat, kirim dia kembali ke ibu kota. Ya. The film was Apa yang kau lakukan? and Lepaskan narrated aku. by M Media. Wei Tin. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Marquis biasanya bejat dan tidak terkendali. Saya bisa mentolerir itu, tapi cakap hantu kacau moral askar adalah pelanggaran berat. Jika itu memicu kepanikan kamp, kedua kepala kita tidak bisa diselamatkan. Permisi. Bawa mereka pergi. Marki. Marki, selamatkan aku. Marki. Mereka semua sudah pergi. Berhenti memukulnya. Marki, selamatkan aku. Marsekal Wei, ampuni nyawanya. Berhenti memukulnya. Ini hanyalah bunganya. Teruslah maju. Teruslah maju. Teruslah maju. Teruslah maju. Benar-benar pantas menjadi saudaraku. Dia benar-benar kuat. Dia
10 hari yang lalu dia masih rapuh dan lemah. Kemajuannya terlalu cepat bukan? Sayang sekali. Kami dua kakak laki-laki ini mengecewakan. Yang satu menjadi juru masak, yang lainnya menjadi anak kandang. Kamu mengatakan ini. Ada hal yang harus saya lakukan. Saya punya alasan mengapa saya harus menjadi lebih kuat. Tuanku, Siapa orang yang memakai topeng itu? saudaraku, Ming Ye. Mengapa dia tidak mengenakan baju sirah? Ngomong-ngomong ini aneh, namanya tidak ada di daftar militer. Dia juga tidak menerima perbekalan militer atau gaji bulanan, bahkan mandi atau pergi ke jamban. Dia tidak bisa melakukannya bersama orang lain. Marsekal Wei. Salam tuanku. Lalu, jika besok Anda tidak bisa melihat saya bisa tinggal. Terima kasih tuanku. Chen Feng, Hadiah. berikan satu set baju sirah kepada Ming Ye. Berikan gaji peraknya. Ya. Menjauh. Wei Tin. Apakah kau sengaja mencoba membuat masalah untukku? Aku Marquis Ming Yue yang bermartabat, sensor pengawas Camp Shenwu. Bahkan tidak punya wanita untuk melayaniku di sisiku. Berapa usia Marquis Ming Yu sekarang? Datang jaga Camp Shenwu ikut dekri raja. Tidakkah kau bahkan bisa menjaga dirimu sendiri? Kau. Beraninya kau tidak sopan di depan Marquis ini. Cepat lepas topengmu. Seorang prajurit biasa yang rendahan, berani meremehkanku. Apakah kau ingin Marquis ini untuk melepasnya sendiri untukmu? Tunggu. Hamba. Wajah hamba ini kotor. Saya khawatir itu akan mengotori mata Tuan. Dia berusaha keras. Dia pasti bersusah payah. Pagi-pagi sekali ini, stasiun kurir mengirimkan sejumlah buah-buahan segar. Marquis, tolong periksa ini. Nanti di kamp militer. Kau tidak perlu menghindariku. Terima kasih. Terima kasih Tuan. The film was translated Keesokan harinya. and narrated by M Media. Meskipun saya mengenakan pakaian pria, tetap yang terbaik adalah berhati-hati. Saya tidak boleh dikenali oleh Suruheng. Berkumpul. Di medan perang pedang dan pisau tidak pandang bulu. Hanya yang kuat yang bisa bertahan. Hari ini lawan bela diri uji skill. Besok kita menunggang kuda dan membunuh bandit musuh. Prajurit, apakah kalian berani bertarung? Bertarung. 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 3 orang membentuk formasi. Bentuk tim, meskipun kita terbagi sebagai rekan hari ini. Mulai sekarang kita akan menghadapi gunung pedang bersama-sama. Saudara yang saling mempercayakan punggung mereka. Bentuk tim. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Pergi sana. Siapa yang mau setim dengan monyet kurus sepertimu? Pergi sana. Jangan menyeret kami. Dua kakak. Bagaimana kalau kita bertiga bertarung bersama? Pergi sana. Bagaimana kalau kita? Penuh. Menyedihkan. Beberapa orang bahkan tidak punya rekan setim. Lihat dia. Terlihat sangat kesepian, seperti anjing. Siapa bilang saudaraku anjing? Dia sebenarnya adalah serigala penyendiri pemakan manusia, sekelompok orang bodoh buta. Dia sendiri bisa mengalahkan kalian bertiga. Hanya berdasarkan kalian,
Jika kamu berani mengoceh lagi, hati-hati. Aku akan meracuni makananmu. Kurang ajar. Dua kakak. Bisakah Anda membantu saya? Bagaimana kami bisa membantu? Bekerja samalah denganku. Tidak mungkin. Keterampilan seni bela diriku sudah buruk. Itulah mengapa aku menjadi anak kandang. Aku hanya seorang juru masak. Selain pisau The dapur, film was aku belum pernah translated memegang senjata and lain. Ayo narrated pergi. by M Media. Sensor kekaisaran. Kami menemukan rekan satu tim. Yang satu pendak dan jongkok. Yang satu gemuk dan besar. Dan yang satu tinggi dan kurus. Kalian bertiga. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Omong kosong. Tingkah laku macam apa ini? Usir mereka bertiga keluar. Tunggu sensor kekaisaran. Apa yang tidak dilarang oleh hukum adalah diizinkan. Anda juga tidak mengatakan bahwa prajurit pembantu ini tidak boleh membentuk tim. Dikabulkan. Si Wei itu secara khusus menentangku. Putaran pertama bersaing dalam kekuatan fisik. Mars paksa sejauh 10 km. 10 km diselesaikan oleh 3 orang secara estafet. Mereka yang menyelesaikannya dalam waktu 1 jam menang. Mereka yang melebihi batas waktu akan dieliminasi. Berangkat. Menjauh. Jangan menghalangi jalan sampah. Pergi. Mulai. 1, 2, 1. Aku tidak sanggup lagi. Aku tidak sanggup lagi. Mengapa Anda tidak berlari? 10 km. Kita baru lari 1 km. Kamu mencoba membunuh kakakmu. Masih ada 18 putaran. Kubur saja aku di sini. Kakak Li, Anda lari putaran terakhir. Kakak Guo, Anda lari lay terakhir. Serahkan sisanya padaku. Bukankah itu berarti kamu akan sendirian, berlari melawan mereka bertiga? Jangan khawatir. 1 lawan 3. Saya yang diuntungkan. Pergi lanjutkan sekarang. Anda adalah Tentara Api Merah Keluarga Tang. Pasukan Api Merah, bukankah itu pasukan pribadi Jenderal Lan Wei? Selalu menang dalam setiap pertempuran. Macam mana jadi perompak Gunung Bentang Hitam? Kau adalah wakil Jenderal Tang Mingyun. Zheng Huchen. 8.000 pasukan Api Merah. Kamu seorang bajingan menjebak mereka. Kurang dari 20 orang yang tersisa. Aku terpaksa memimpin saudara-saudaraku untuk menjadi buronan dan mendirikan benteng angin hitam, merekrut pahlawan rimba untuk menata kembali pasukan Api Merah. Semua demi menunggu orang yang bisa mencabut tombak Shuyu. Ya, aku pasti akan melindunginya. Nah, siapa namamu? Beritahu paman. Ming Ye. Ming Ye. Bagus. Jika Jenderal Tang melahirkan seorang putra, dia akan seusiamu sekarang. 6 tahun telah berlalu. Perhitungan aritmatikanya masih seburuk dulu. Mulai sekarang, kami bersumpah untuk melindungi Tuan Muda Ming Ye sampai mati. Kami bersumpah untuk melindungi Tuan Muda Ming Ye sampai mati. Kalian semua, kalian tunggu saja. Tunggu sampai Markus ini melapor kepada Istana Kekaisaran dan memusnahkan seluruh benteng angin hitam kalian. Memusnahkanku. Maaf. Terlambat. Aku Zheng Huchen, memimpin mantan anggota pasukan Api Merah, bersedia membawa senjata dan gaji militer kami sendiri untuk bergabung dengan Camp Shanu. Bagus. Tentara Api Merah terkenal dan mulia.
Ini benar-benar berkah bagi Kam Senlu dan bagi saya, Wei. Marsekal Wei, aku punya satu permintaan lagi. Bicaralah dengan bebas. Aku ingin bersama Tuan Muda Mingye, berlatih di regu yang sama, tidur di tenda yang sama, buang air kecil bersama, mandi bersama. Dikabulkan. Kau. Jiang Huichen. Dasar bodoh. Hari ini, tombak Suyu muncul kembali di dunia, dan kita mendapatkan bantuan dari tentara api merah. Kebahagiaan ganda telah tiba. Sampaikan perintahnya. Beri hadiah seluruh pasukan. Bagus. Bagus. Ambil ini. Ayo pergi. Bos perkasa. Ambil ini. Suyu. Suyu. Ayo pergi. Bos, baiklah bos. Sama seperti anak kandung jenderal. Tidak. The film was Usianya juga translated tidak cocok. and narrated by M. 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 6 adalah 18. Lupakan saja, aku tidak akan peduli lagi. Tuan Muda Mingye, tunggu aku. Mingye. Mungkinkah kau benar-benar reinkarnasinya? Kepala benteng angin hitam yang bermartabat. Wakil Jenderal Tentara Api Merah, dia cukup teliti saat melakukan pekerjaan. Itu semua sudah berlalu. Sekarang, aku adalah milik Tuan Muda Mingye, anjing yang paling setia dan terpercaya. Aku adalah milik Tuan Muda Mingye, kakak angkat. Jika memang begitu, kamu masih. Kita semua adalah anjing setia Tuan Muda Mingye. Benar. Kita semua adalah penjilat. Bahkan jika kita adalah penjilat, maka aku adalah hamba anjing tertua yang sah. Kalian semua dianggap hamba anjing selir. Hamba anjing tertua yang sah. Gugup. Baiklah, bersikaplah seperti orang biasa. Kita bersaudara mulai sekarang. Semuanya adalah saudara. Tuan Muda. Kakak Mingye. Selimutnya sudah dilipat untukmu. Aku akan membantumu mengenakan pakaianmu. Jangan mendekat. Kakak Jiang, mungkin kau tidak tahu ini. Tuan Muda Mingye lemah secara fisik. Dia tidur sambil mengenakan pakaiannya. Dia juga memiliki mesofobia. Mandi, buang air besar, buang air kecil. Semuanya dilakukan sendiri. Tidak bersama dengan kelompok. Si bodoh ini tidak akan curigakan. Sebagai ahli tombak Shuyu, memiliki beberapa keanehan kecil. Biar ku beritahu kalian semua. Sebelumnya Jenderal Tang kita juga memiliki banyak keanehan kecil. Biar ku beritahu kalian semua. Dasar bodoh. Suatu hari, aku akan menjahit mulutmu itu. Tidak pernah berganti pakaian di depan orang lain. Mandi dan menggunakan toilet sendirian. Bajingan. Tiba-tiba memanggil kita ke sini untuk latihan. Itu pasti ditujukan padaku. Aku akan membunuhnya cepat atau lambat, menyelesaikan dendam baru dan lama bersama-sama. Dendam apa yang kau miliki terhadapnya? Jenderal Tang saat itu pasti telah dicelakai olehnya. Apa itu persalinan sulit? Itu semua omong kosong. Dengan fisik jenderal kita, bahkan melahirkan 10 bayi pun akan mudah. Dan persalinan sulit. Dasar bodoh. Memperlakukan aku seperti babi betina. Setelah menyebabkan kematian jenderal, dia kemudian menjadi Marquis Mingyu. Tak tahu malu. Dan berani bersaing dengan Mingyu untuk meraih kejayaan. Tahun-tahun belakangan ini, dalam kapasitasnya sebagai Marquis Mingyu, memeras dan meminta suap di mana-mana. Mengumpulkan kekayaan dengan gila-gilaan. Bahkan jika dia menangkap seekor katak, dia mencoba memeras sedikit air kencing. Meskipun aku mahir dalam strategi militer di kehidupan sebelumnya, aku sama sekali tidak tahu tentang romansa antara pria dan wanita. Aku ditipu oleh orang lain. Dalam kehidupan ini, aku pasti tidak akan mengungkap identitas wanitaku. Aku tidak akan dimanipulasi oleh siapapun lagi. Marsekal Wei, aku mencari di semua daftar militer dan menemukan bahwa Mingye
Tidak ada dalam daftar. Dia pasti mata-mata musuh. Pengawal. Tangkap dia. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Ini adalah kamp militer yang vital. Siapapun yang identitasnya tidak diketahui, akan dihukum berat tanpa ampun. Bawa Mingye pergi. Siapkan siksaan. Kau. Tunggu. Tunggu sebentar. Marquis, daftar nama yang kau lihat sudah usang. Yang ini adalah yang baru. Mingye. Tuanku, Marquis Su memerintahkan. Seluruh pasukan akan berlatih besok. Sebelumnya dia hanya peduli pada pesta dan kesenangan. Serakah akan kekayaan dan meminta suap. Tiba-tiba melakukan aksi seperti ini. Apakah dia merencanakan sesuatu? Dia ingin merebut tombak Suyui. Dia pasti akan membuat masalah bagi Mingye. Marshal Wei, jika seorang wanita memasuki kamp militer, apa yang harus dilakukan? Mustahil. Apakah kau pikir semua orang sepertimu membawa kerabat wanita ke dalam kamp? Ini adalah kamp militer yang vital. Jika seorang wanita muncul di sini, hukuman berat harus dijatuhkan. Bagus. Aku lihat semua orang kelelahan karena perjalanan. Tertutup lumpur dan debu. Sampaikan perintah. Seluruh pasukan harus mandi dan merapikan penampilan mereka. Air ini sejuk dan menyegarkan. Rasanya sangat nyaman. Kakak Mingye, air ini sejuk dan menyegarkan. Rasanya sangat nyaman. Tuan muda cepat lepas. Sini aku akan menggosok punggungmu. Aku akan menggosok kepalamu yang besar. Aku akan menggosokmu. Gosok apa yang digosok? Ini. Rumputnya terlalu hijau. Aku tidak suka mandi. Selama identitasmu terbongkar, itu akan menjadi kejahatan menipu kaisar dan kau hanya bisa diurus olehku. The film was translated and Rumputnya terlalu narrated hijau. by M Media. Aku tidak peduli lagi. Aku akan melepas milikku duluan. Jadi latihan ini dimaksudkan untuk mengungkap penyamaran wanitaku. Dasar bajingan. Kau benar-benar berusaha keras. Tidak. Jika aku menghabisinya di sini, aku pasti akan melibatkan saudara-saudara Kam Shinmu dan melibatkan Wei Ting. Pertama aku harus mencari tempat yang aman untuk mandi. Mengapa dia menuju ke arah tenda? Siapa? Keterampilan yang bagus. Marshal Wei. Tuanku mandi. Dengan pedang masih di tangan. Sebagai seorang perwira militer, seseorang harus tidur dengan satu mata terbuka. Mengapa kamu di sini? Kamu adalah seorang wanita. Wei Ting. Aku merasa sangat hampa di kamp militer. Sangat kesepian. Sangat dingin. Sangat kesepian. Sangat hampa. Sangat dingin. Yul Mintang, kenapa kamu? Marshal Wei. Wei Ting. Mereka sedang menyelidiki aku. Kau membawaku ke kamp militer. Jika aku melakukan kejahatan menipu kaisar, kau juga tidak akan bisa lari dari tanggung jawab. Beraninya kau? Kau hanya seorang rekrutan baru. Beraninya kau di tenda Marshal Wei. Mandi. Hari ini adalah hari mandi seluruh kamp. Marshal Wei secara pribadi mengundangku untuk mandi bersama. Jadi aku tidak perlu pergi ke sungai. Benarkah? Karena dia adalah pemimpin tentara baru. Dan juga tuan baru dari tombak Suyui.
Itulah mengapa saya mengundangnya untuk mandi bersamaku. Dia menanggalkan pakaian di depanmu. Tentu saja. Tidakkah kau menyadari sesuatu yang tidak biasa? Biar kulihat. Marquis, mungkinkah Anda memiliki beberapa fetish khusus? Aku pikir kaulah yang memiliki fetish khusus. Kalau begitu silakan pergi. Bak mandi saya hanya muat untuk 2 orang. Jika Marquis ingin mandi bersamaku, lain kali silakan datang lebih awal. Waiting ini selalu ketat dan tidak memihak. Bagaimana dia bisa melindunginya? Mustahil. Tidak ada alasan. Aku tidak mandi bersama pria. Kamu. Aku memberitahumu wanita. Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Pria-pria besar ini tanggung. Apa masalahnya? Dulu Hujan dan yang lainnya, aku selalu. Ketika mereka mandi, kamu menonton mereka semua. Lengan dan kaki pria besar semuanya terlihat sama. Apa yang diributkan tentang itu? Cukup selamat tinggal. Kamu masih ingin kembali? Tuanku, Apakah Anda membutuhkan sesuatu? tidak ada apa-apa. Marquis Su berkata dia ingin kembali ke ibu kota. Marsekal Wei. Aku butuh pengawal pribadi. Untuk mengawalku kembali ke ibu kota. Biarlah dia. Aku, Keterampilan bela diri yang luar biasa. Sangat cerdas. Jika di jalan terjadi kecelakaan padaku, itu semua akan disebabkan oleh perlindungan Kamp Shenwumu yang tidak memadai. Aku tidak bisa mengalahkanmu di kamp militer. Begitu kita kembali ke ibu kota, kau akan menjadi bawahan yang kukalahkan. Mungkin di perjalanan, aku mungkin menemukan kesempatan untuk menghancurkanmu. Mengawal pengawas militer adalah tanggung jawab besar. Saya akan pergi bersama Meng Ye. Dan aku juga. Aku harus pergi bersama Tuan Muda. Baiklah. Kalau begitu sudah diputuskan. Kediaman Marquis Meng Ye. kediaman Marquis. Aku kembali. Kemana gadis celaka itu lari? Aku akan memukulmu sampai mati. Mari kita lihat kemana kau lari. Tan Xiaoye. Lin Cui'er, kakak Ming Yue. Jangan coba bertahan. Perempuan baru bersalin paling lemah. Marsekal Wei. Siapa pemuda ini? Dia terlihat cukup akrab. 6 tahun. Ekspresimu masih belum berubah. Kami bertiga mengawal Marquis kembali ke ibu kota. Di mana Marki? Dia memasuki istana untuk bertemu kaisar. Usia yang begitu muda, dikurung dengan rantai besi setebal itu. Kejahatan besar apa yang dia lakukan? Apakah dia menodai makam leluhurmu? Apa yang kau tahu? Dia memukul tuan muda kecilku di kepala dengan batu. Tuan muda kecil kita baru berusia 10 tahun. Dia warisi gelar bangsawan nanti. Tuan muda kecil, 10 tahun. Jadi ternyata sebelum aku menikah ke dalam keluarga, saat itu, Lin Cui'er sudah melahirkan. Putra tidak sah Suruheng. Pantas saja mereka begitu cemas untuk melenyapkanku. Hanya, jika aku mati, putra mereka akan bisa menjadi pewaris sah yang sah. Hidup seorang anak juga adalah hidup. Marsekal Wei. Ini adalah kediaman Marki Mingyu. Ini bukan Kamp Shinmu milikmu. Aku sedang mendisiplinkan orang gilaku sendiri.
Orang luar narrated tidak by punya M. hak untuk Media. ikut campur. Bawa dia pergi. Aku membenci. Tuan muda, mari kita kembali ke Camp Shenu. Tunggu sampai kita memiliki militer yang kuat. Lalu kita akan menyerbu ibu kota lagi dan bunuh bajingan-bajingan ini. Ada apa? Aku tidak tahu mengapa. Tetapi ketika aku melihat matanya, aku benar-benar ingin melindunginya. Kalau begitu rebut dia kembali. Sulim Putra Suruhan. Saya Tuan Muda datang untuk membalas dendam. Pergi bawa kayu bakar itu. Hujan sangat deras malam ini. Lihat saja aku akan membekukanmu sampai mati. Selama aku berbaring di pelukan ibu, Xiaoya tidak akan kedinginan lagi. Marky ingin bertemu denganmu. Ikutlah denganku. Ayo pergi. Narrated by M. Media. Waiting. Aku ingin bersamamu selamanya. Tidak. Aku harus menjaga jarak darinya, agar dia tidak mengganggu hati Douku. Apa yang kamu gumamkan? Aku sedang berpikir, Suruheng bertemu dengan guru besar Peng. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Mereka berdua. Mereka berdua bersekongkol dalam kejahatan. Mereka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kamu benar pasti ada banyak nyamuk. Memang agak gatal. Kamu sebagai seorang wanita muda. Mengapa perkataan dan tindakanmu begitu kasar? Kakak Waiting. Jika kamu lebih memilih seseorang yang lembut dan berbudi luhur, aku bisa juga seperti itu. Tidak mungkin. Yur Mintang, kamu menyamar seperti ini dan menyusup ke Camp Shenu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku mendengar sebuah pepatah ketika aku masih muda. Saat memanah seseorang harus membidik ke arah bulan, bukan puncak pohon. Dengan cara ini, panah itu bisa terbang lebih tinggi dan lebih jauh. Aku ingin menjadi bulan. Untuk menerangi gunung, sungai, dan bumi. Untuk menerangi ribuan mil medan perang. Untuk menerangi kemana panji-panji diarahkan. Untuk menerangi kemana ujung militer diarahkan. Bagaimana denganmu? Aku. Bulanku. Sudah dipetik sejak lama. Bagus sekali. Jika ini dikenakan oleh para selir dan wanita kekaisaran, Lincur. Yang Mulia pasti akan sangat senang. Keberuntunganku akhirnya tiba. Tuanku. Tuanku Marquis Mingyu meminta audiensi. Tidakkah kau lihat aku sedang sibuk? Aku tidak akan menemuinya. Marquis Mingyu berkata, jika Anda menolak menemuinya, dia akan mengungkap perselingkuhan gelap Anda dengan selir muliasi. Cepat undang dia masuk. Ya. Marquis, kehadiran Anda yang terhormat membawa kehormatan bagi kediamanku yang sederhana. Tuan Liu, sikapmu tetap tak berkurang. Pedang berharga itu tetap ada. Tuan, apakah Anda tahu apa ini?
Tingkat keahlian ini sangat luar biasa halus. Bahkan aku mengakui kekalahan. Di bawah langit, hanya satu orang yang bisa mencapai ini. Siapa? Wei Tin. Pukulan telapak tangan ini, apakah sekuat itu? Apakah selama malam ini, kemampuan seni bela diriku telah meningkat, atau kamu yang mengalami kemunduran? Itu karena kakiku mati rasa. Kamu menyebabkannya dengan menekan. Aku minta maaf. Aku akan pergi membangunkan Xiao Ye. Aku akan pergi memanggil Xiao Ye. Xiao Ye, bangunlah. Tunggu aku. Xiao Ye, bangunlah. Xiao Ye. Berhentilah tidur, Hui Chen. Di mana Xiao Ye? Aku melihat nenek buyutku. Xiao Ye dia The film was telah menderita translated siksaan tak and manusiawi narrated sejak by kecil. M Media. Dia tidak akan mempercaya siapapun, termasuk kita. Selama dia berbaring dalam pelukan ibu, Xiao Ye tidak akan merasa kedinginan lagi. Jika ibu Xiao Ye masih hidup, betapa hancur hatinya. Berhentilah tidur. Pergi cari. Bangun. Aku telah datang ke sini. Bibi Chin, Xiao Ye, mengapa kamu datang? Apakah karena baru-baru ini, kamu diusir dari kediaman Marki? Apakah kamu dipukuli? Biar Bibi lihat. Apakah kamu menjadi lebih kurus lagi baru-baru ini? Bibi Chin, saya selalu makan kenyang setiap kali baru-baru ini. Dan saya telah tumbuh sangat kuat. Jika Anda tidak percaya, lihatlah. Hamba tua ini baru-baru ini merapikan kamar dan menemukan potret ibumu saat dia masih hidup. Ini juga milik ibumu. Lukisan terakhir sebelum dia meninggal. Ketika hamba tua ini pertama kali memasuki kediaman Marki, aku beruntung menerima perhatian ibumu. Namanya sama seperti dirinya. Seperti bulan yang cerah di langit. Semua bintang di hadapannya tampak redup dan tidak bercahaya. Itu dia. Xiao Ye, Nyonya paling peduli padamu. Agar kamu lahir dengan selamat. Dia melepaskan teknik tombak Juiwi yang telah dia latih selama bertahun-tahun. Hamba tua ini tidak berguna. Dan hanya bisa melihat tanpa daya saat kamu diganggu oleh wanita itu, Lin Chuyer. Bibi Chin, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Katakan padaku. Jika ada seseorang yang terlihat persis seperti ibuku, dan juga membantuku melawan penjahat, mengajariku seni bela diri, dan memberiku hadiah, katakan padaku, hubungan apa yang dia miliki dengan ibuku? Apakah orang ini laki-laki atau perempuan? Wanita. Perempuan. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia? Kalau begitu dia pasti ibumu yang berinkarnasi, yang datang untuk mencarimu. Benar. Ibumu memiliki tahi lalat merah di punggungnya.
anak ini terlalu merindukan ibunya, sehingga dia mengalami histeria. Ibu. Di mana ibu? Ibu. Bawa dia pergi. Ibu. Apa yang terjadi? Aku rasa aku mendengar suara Xiao Ye. Tuan muda, Anda hanya terlalu merindukan anak itu. Anda hanya berhalusinasi. Tidak, Tuan muda, ini adalah boneka kain Xiao Ye ketika dia tidur kemarin. Dia masih memeluknya. Tidak mungkin ini tertinggal di sini. Dia pasti bertemu orang jahat. Jangan panik dulu, tenanglah. Saya panik dan tertekan sekarang. Xiao Ye, apakah sesuatu terjadi padanya? Tuan muda. Ada apa dengan Anda? Xiaoyi memang menyedihkan. Tetapi untuk anak-anak menyedihkan seperti dia, tidak ada 100 di kota. Tetapi setidaknya ada 80. Mengapa Anda begitu peduli padanya? Saya juga tidak tahu. Begitu saya berpikir bahwa Xiao Ye mungkin telah bertemu orang jahat, saya merasa panik dan tertekan. Dia masih sangat muda, namun dia sudah melalui begitu banyak hal. Suruh Heng, pasti dia. Dia menyimpan dendam terhadap Xiao Ye karena dia menemukan transaksi antara dia dan Guru Agung Pang. Dia ingin menangkapnya dan membalas dendam. Ya benar sekali. Jika ada ulah jahat, bajingan itu pasti yang melakukannya. Tuan muda, mari kita pergi. Mari kita berjuang kembali. Pergi. Jika itu benar-benar Suruh Heng, maka orang yang dia cari pasti bukan Xiao Ye, melainkan kamu. Jika kita terburu-buru ke sana secara gegabah, kita akan berjalan masuk ke sarang harimau. Itu akan sesuai dengan keinginannya. Ya, Anda benar. Tapi Xiao Ye dalam bahaya. Saya harus pergi dan menyelamatkannya. Bahkan jika saya harus membantai jalan saya melalui seluruh kediaman Marquis mereka, tanpa meninggalkan siapapun hidup-hidup. Lepaskan. Yul Mintang, tenangkan dirimu. Jangan gegabah. Aku punya rencana sendiri. Jika para pelayan tidak datang tepat waktu, wanita tua ini pasti sudah terkubur di tanah dan tidak akan kembali. Nyonya, biarkan saya mengambil alih. Aku tuanmu memberimu makanan dan pakaian. Kau bajingan tak tahu berterima kasih. Namun kau berani berkolusi dengan orang luar untuk menentangku. Kau sudah berada di kediaman Marquis selama bertahun-tahun. Tidakkah kau pernah memikirkan latar belakangmu sendiri? Tidakkah kau penasaran siapa ayah dan ibumu? Aku adalah ayahmu. Ibumu bernama Tang Mingyul. Dia meninggal pada hari dia melahirkanmu. Aku tidak keberatan memberitahumu. Tang Mingyue sangat mahir dalam seni bela diri. Awalnya kami tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sayangnya dia mengandungmu. Persalinan sulit. Begitulah cara kami dengan mudah menghabisinya. Ibuku belum meninggal. Dia bersamaku setiap hari. Kalian pria dan wanita tercela. Marky, orang gila kecil ini berbicara dengan keyakinan seperti itu. Mungkinkah itu benar-benar Tang Mingyue? Kembali dari kematian, datang kembali untuk membalas dendam. Jika dia benar-benar Tang Mingyul, ibu dan anak terhubung, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan si gila kecil ini. Hari ini benar-benar hari yang baik untuk membunuh. Aku sudah memasang jaring langit dan bumi di kediaman Marquis. Jika Mingye benar-benar Tang Mingyul mempertaruhkan nyawanya, dia juga akan datang untuk menyelamatkan putrinya. Pada saat itu akan seperti menangkap kura-kura dalam tempurung. Mustahil baginya untuk melarikan diri. Marky sangat cerdas. Jadi saya adalah malapetaka ibu. Ibu karena saya sudah pernah dibunuh oleh mereka sekali. Dia nyaris berhasil hidup kembali. Dan mereka masih ingin menggunakan saya untuk menyakiti ibu lagi. 1, 2, 3 orang.
Ada begitu banyak orang jahat yang bersembunyi di sini. Ibu, kumohon ibu, tidak boleh datang. Xiao Ye. Xiao Ye. Xiao Ye, cepat. Saya tidak mengenal Anda. Anda harus segera pergi. Apa yang terjadi? Dipukuli begitu parah. Apakah Anda dipukuli hingga pingsan? Saya sudah bilang, saya tidak mengenal Anda. Xiao Ye. Cepat pergi. Xiao Ye. Mencoba pergi. Terlambat. Saya bilang cepat pergi. Mengapa Anda tidak The film mendengarkan? was translated and Jadi dia narrated by khawatir M. saya Mia. akan jatuh ke dalam perangkap. Jangan khawatir. Ibumu akan melindungi kita. Masih tertawa. Anda sudah terjebak dalam guci mereka. Terjebak seperti kura-kura dalam guci. Belum pasti siapa kura-kura itu. Aku tidak menyangka bahwa demi gadis ini, kau benar-benar berani mengambil risiko bahaya sendirian. Kau tidak hanya mirip Tang Mingyue, tetapi kau juga memiliki sebagian semangatnya. Tapi semua itu tidak penting sekarang. Entah kau dewa atau iblis. Hari ini, kau tidak bisa lolos dari kematian. Serang. Hentikan. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ibu, bukankah ibu berada di kuil Qingyun, berlatih dan berdoa memohon berkah? Mengapa ibu kembali dan ikut campur dalam urusan keluarga? Aku berpantang daging dan melantunkan kitab suci Buddha. Tapi kamu baik-baik saja. Melukai orang-orang di kediaman dan menyinggung dewa-dewi. Tengok siapa berani sentuh rambut. Aku takkan biar dia lepas. Jika dia tidak mati hari ini, maka anakmu yang akan mati besok. Ibu orang ini tidak bisa dimaafkan. Bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Ibu, masalah ini bukan masalah kecil. Apa? Sekarang kamu adalah seorang maki, dan kamu bahkan tidak mendengarkan ibumu. Mengapa kamu belum memecat mereka? Tidak aku. Mundur. Jangan salahkan aku karena merusak rencanamu. Alasan aku datang ke sini kali ini adalah untuk membantumu mendapatkan promosi dan menjadi kaya. Sejak aku menyebabkan kematian Tang Mingyue, aku selalu merasa bahwa kediaman ini tidak bersih. Mengganti semua pelayan tidak membantu. Aku masih mengalami mimpi buruk setiap hari, dan kesehatanku semakin memburuk. Karena tidak punya pilihan lain, aku pindah ke kuil Qingyun. Apa hubungannya ini dengan melindungi Mingye dan mendapatkan promosi serta menjadi kaya? Tadi malam Buddha muncul dalam mimpiku. Penyakit mental perlu rawatan psikologi. Kita harus menemukan seseorang yang mirip dengan Tang Mingyue. Membesarkannya dengan baik selama 7 hari, dan setelah 7 hari, cungkil darah jantungnya. Meminumnya akan menyembuhkan semua penyakit. Dan memberikan kehidupan abadi. Ibu, ini hanyalah mimpi. Itu tidak bisa dianggap serius. Pikirkanlah, Yang Mulia Kaisar kita sedang mengirim orang kemana-mana mencari obat keabadian. Jika darah jantung ini manjur, dan kita mempersembahkannya kepada Yang Mulia, ini akan menjadi jasa yang besar. Baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkannya hidup 7 hari lagi. Anak ini memiliki luka di tubuhnya. Itu semua salah anak durhaka ini. Aku sudah mengirim pelayan untuk mengundang tabib Dewasu ke kediaman untuk mengobati Xiaoyi. Kakak Ming, tolong tinggal sebentar lagi. Baiklah, kalau begitu saya akan tinggal selama setengah hari lagi. Agaknya dengan Nyonya Su di sini, kediaman Marquis ini tidak akan lagi melakukan pembunuhan atau pembakaran. Xiaoye, ruangan ini cukup luas. Kita akan beristirahat di sini malam ini. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini kamarku. Keluar. Apa kau mendengarku? Pengawal. Mengapa kamu berteriak-teriak dan menjerit? Ibu, bajingan keji ini benar-benar ingin menempati kamar utama. Dia ini apa? Dia tidak mengerti aturan, dia juga tidak tahu etika. Heng Er, ajari dia. Apa itu tradisi? Apa itu etiket?
Kau bajingan rendahan, kau sudah mati. Ibu sudah bilang jangan memprovokasinya. Namun kau bersikeras memprovokasinya. Aku tidak. Dia jelas memprovokasiku lebih dulu. Diam. Kakak Ming adalah tamu. Kediaman Marky. Dia bisa tinggal selama yang dia inginkan. Kakak Ming. Kalau begitu kami tidak akan mengganggumu. Ingat ini. Dalam 7 hari ini, tidak peduli apa yang ingin dilakukan Mingi, kamu harus mematuhinya. Buddha berkata, orang ini tidak boleh dilukai, tidak boleh marah, dan apalagi dia harus merasa sedih atau tertekan. Jika tidak, darah jantung tidak akan manjur. Khasiat memperpanjang usia akan sangat berkurang. Baiklah ibu, yakinlah. Ibu dan anak ini pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Aku harus mencungkil kata-kata dari mulut mereka. Xiaoye, saya tahu Anda punya banyak pertanyaan. Tanyakanlah. Mengapa Anda datang untuk menyelamatkan saya? Karena Xiaoye dan saya memiliki kedekatan yang kuat. Jadi Anda suka yang berkepala bulat. Dan tidak suka yang berkepala datar. Ya. Xiaoye adalah yang paling bulat. Wanita tua jahat itu. Mengapa dia mendengarkan Anda? 2 hari yang lalu, Ibu Suruheng menderita penyakit jantung. Dia mengalami mimpi buruk sepanjang tahun. Dia selalu tinggal di kuil Qingyun di luar kota. Kita bisa menggunakan trik kecil untuk membuatnya mengalami sakit cemas membakar derita tusuk tulang. Benda ini disebut gelembung mimpi. Itu bisa mengeluarkan gelembung berwarna-warni, menyebabkan orang berhalusinasi. Anda memberikannya kepada saya. Benda ini disebut batu guntur. Itu berisi bubuk mesiu hitam yang dibuat khusus. Ketika dipukul itu menyerupai kilat dan guntur. Benda ini dapat menggunakan frekuensi getaran dindingnya untuk mengubah suara. Sehebat itu. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang ada di dalam benda milik Anda ini? Begitu ajaib. Biarkan saya menyentuhnya. Apa ini? Ini keras dan kaku, hangat, dan sedikit elastis. Lepaskan. Bertindak. Dewa menunjukkan kekuatannya. Ini adalah hukuman ilahi. Dewa di atas. Aku salah. Dewa di atas. Itu salahku. Aku mohon Dewa menarik kembali kekuatan ilahinya. Kami tahu kami salah. Mohon tarik kekuatan ilahi Anda. Aku salah. Aku tidak berani bicara omong kosong lagi. Jangan bunuh aku. Aku melihat makhluk surgawi. Yang abadi telah menampakkan diri. Ibu, aku melihat makhluk surgawi. Ibu, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Itu salahku. Kamu anak durhaka. Jauhi aku. Kamu hampir menyebabkan aku menyinggung dewa. Ibu, itu salahku. Itu salahku. Pencurian di kediaman Marky. Semua orang di kediaman Marky hari ini
Tidak boleh pergi. Tunggu sampai aku menemukan kebenarannya. Barulah kamu akan mendapatkan kembali kebebasanmu. Ming Yi, aku akan mengampunimu selama 3 hari lagi. Setelah 3 hari, aku ingin meminum darahmu, mencungkil jantungmu, dan mempersembahkannya kepada kaisar. Keluarga suku mulai sekarang akan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang bertahan selama beberapa generasi. Makhluk langit itu sangat kuat. Apakah itu benar? Tentu saja itu palsu. Waiting. Kalau begitu, apakah benar-benar tidak ada makhluk langit? Benda ini disebut cermin Xuanji. Benda itu berisi selip gambar. Melalui cahaya khusus, efeknya dapat diperbesar. Benda ini juga disebut tombak api Huochon. Ditempa dari besi hitam. Benda itu dapat menembakkan pelat mesio. Kekuatannya, saya benar-benar telah menyaksikannya. Jika itu digunakan di medan perang perbatasan utara, itu pasti akan memengaruhi situasi. Waiting. Berjanjilah padaku. Tidak akan tinggalkan aku lagi nanti. Baiklah. Xiao Ye, kau keluar dan bermainlah sebentar dulu. Bintang. Aku tahu. Pembatalan pertunangan itu sangat melukaimu. Tapi kau bukan bulanku. Bulan. Apa yang Anda katakan tentang bulan? Pertunangan antara kau dan aku sejak awal adalah sebuah kecelakaan. Hari itu aku tinggal di desa keluarga Yue. Justru untuk mencari biji besi hitam. Dan menempa senjata ilahi besi hitam. Senjata ilahi besi hitam. Apakah Anda merencanakan pemberontakan? Jangan bicara omong kosong. Kau bocah kurang ajar. Jika bukan, karena beberapa koin buruk yang bisa kau hasilkan, aku akan mencincangmu sampai mati. Aku ingin menjadi seseorang seperti Jenderal Lan Ling. Untuk benar-benar setia, menstabilkan bangsa dan mengamankan negara, menjaga cahaya 10.000 rumah, dan melindungi sungai serta pegunungan tanpa cedera. Jenderal Lan Ling. Tang Mingyu. Dia adalah bulan yang terang di langit malam. Bintang-bintang di seluruh langit. Tak setanding kecemerlangan dia. Itu diucapkan dengan baik. Saya benar-benar luar biasa. Sayangnya aku kurang beruntung. Dalam hidup ini, aku hanya memiliki dia di hatiku. Jadi ternyata, dia sudah lama sekali. Maka Anda akan menyukai saya. Bintang, kau terlihat persis seperti dia. Dan bahkan bisa menjinakkan Wind Chaser, menarik keluar tombak Suyu. Setiap kali aku melihatmu, aku selalu mengingatnya. Aku selalu mencari bayangannya dalam dirimu. Bagaimana mungkin aku bisa merasa tenang, berpura-pura menyukaimu? Kau tahu maksudku kan? Dengarkan aku. Saya bukan bayangan siapapun. Saya Tang Mingyue. Apakah Anda mengerti maksud saya? Sepertinya, kau masih belum mengerti. Saya memukul Anda. Jika saya memberitahu Anda, Anda tidak akan percaya. Anda pantas melajang. Sebuah puncak yang sunyi, benar-benar berharap bulan yang terang tetap abadi. Waiting. Kau benar-benar konyol. Xiao Ye. Hari ini kita belajar serangkaian teknik tombak baru. Ayo berdiri diam. 1, 2, 3, 2. Dorong tombak. Lin Er. Kita harus belajar dengan tekun. Jangan belajar dari 2 orang biadab itu. Kalianlah orang-orang biadab itu. Bajingan kecil. Apa kau berpendidikan? Bisakah kau mendeklamasikan puisi? Lin Er. Deklamasikan 1 agar mereka dengar. Matahari putih tenggelam di balik pegunungan.
Sungai kuning mengalir ke laut. Jika kamu ingin melihat 500 km lebih jauh, naiklah 1 lantai lagi menara itu. Linar benar-benar luar biasa. Bajingan kecil. Kau deklamasikan satu juga. Jika kau mau, aku akan melakukannya. The Ibu film lu was kentut. translated and narrated by M. Meledakanmu Media. sejauh 1 kilometer. 1 kilometer jauhnya, ada seekor kura-kura. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah ayahmu. Puisi yang bagus. Kau bajingan kecil. Linar, kita harus belajar dengan tekun. Jangan biarkan 2 orang ini merusakmu. Xiaoye, Anda harus ingat, di meja ini, kita belajar kemampuan untuk duduk di meja. Apa yang kita pelajari melalui seni bela diri adalah kemampuan untuk membalik meja. Siapa yang mengajari Anda puisi itu? Itu adalah Paman Huichin. Xiaoye, Anda harus ingat, terlepas dari apakah mereka yang duduk di meja adalah Raja Marquis Jenderal atau Menteri. Selama mereka melanggar janji dan melanggar kepatutan dan bertindak melawan akal, kita bisa membalik meja mereka. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Sekarang, Anda tahu rasa takut. Tarik tombak. Xiaoye, lanjutkan. 1, 1, 2, 2, 3. 3, 4. Bakat anak ini mencengangkan. Sama seperti saya ketika saya masih muda. Xiaoye, kemarilah. Istirahatlah sebentar. Ibu sangat cantik. Sangat kuat. Dia sangat baik padaku. Aku benar-benar ingin mengakuinya sebagai ibuku. Tapi terlalu banyak orang jahat di sini. Di kehidupan sebelumnya, dia mati demi aku. Aku tidak bisa menyakitinya untuk kedua kalinya. Tahan, aku tidak bisa bicara. Hanya berada di sisinya sudah cukup. Xiaoye, saya akan mengambilkan sesuatu untuk Anda makan. Anda harus istirahat sebentar. Jadilah penurut. Mengapa kamu di sini? Aku ingin belajar beberapa jurus darimu. Selama kamu mengajariku, semua puisiku ini milikmu. Kamu tidak sedang membaca puisi, tetapi ingin belajar seni bela diri dariku. Puisi macam apa? Aku tidak mau membacanya lagi. Itu sama sekali tidak ada artinya. Tetap saja caramu. Bermain pedang dan tombak yang menyenangkan. Baiklah, aku akan mengajarimu. Ikuti aku. Apakah Lin Er mengabaikan pelajarannya baru-baru ini? Tentu saja tidak. Setiap hari aku, dengan tekun mengawasi pelajaran Lin Er. Dia sekarang sudah bisa mendeklamasikan banyak puisi. Lin Er. Lin Er. Aku di sini. Matahari terbenam di balik bukit barat, langit menjadi gelap. Setiap rumah menutup pintunya. Bakar dupa, pukul gendang, jemput dewa. Mengundang dewa turun untuk menangkap para pengkhianat. Pertama, tangkap roh rubah berekor 9. Kedua, tangkap hantu yang takut hidup dan mati. 3, tangkap hantu tamak harta nafsu. Cukup. Apakah ini yang kau ajarkan, putraku yang baik? Aku tidak mengajarkan itu padanya. Kau masih berkelit. Pasti Tang Mingyue dan bajingan kecil itu yang mengajarkannya. Aku akan pergi membereskan mereka sekarang juga. Yang muda tidak menghormati yang tua. Sang istri kurang berbudi. Sang putra tidak berguna. Apakah kau sengaja mencoba membuatku marah sampai mati? Ibu. Ibu, mohon jangan marah. Mohon tenang. 2 hari lagi akan menjadi hari kematian Mingye. Aku sudah mengundang pejabat penting dari istana. Para tamu akan tiba. Hari itu akan menjadi hari yang hebat bagi keluarga Su kita. Mengadakan perjamuan untuk semua pejabat. Hari yang luar biasa. Suruh Heng.
Banyak hari, saya mengintai tidak sia-sia. Anda akhirnya akan mengungkapkan. Aku rubah Anda. Sebelum mereka menemukan apapun, bawa Xiao Ye dan kembali ke kediaman keluarga Yue. Suruh Hang akan bergerak. Apa yang Anda coba lakukan? Ini dari saudara baikku di kediaman keluarga Yue. Begitu dia membaca surat ini, dia akan melindungi kau dan Xiao Ye, memastikan kau memiliki kenyamanan dan keamanan seumur hidup. Apa yang Anda rencanakan di perjamuan itu? Jika semuanya berjalan lancar, dalam waktu 3 hari, aku akan datang mencarimu. Mengapa mencari saya? The film was translated and Anda narrated hari by ini. M Media. Mengapa Anda bertingkah sangat aneh? Aku minta maaf. Aku tidak tahan jika terjadi sesuatu padamu. Ini adalah ibu kota. Bukankah militer? Marsekal Wei mengenakan satu set lengkap zirah dan datang ke perjamuan seperti ini. Bukankah itu terlalu lusuh? Marsekal Wei secara konsisten hemat. Yang sungguh memilukan. Mengapa tidak mengikuti Marquis ini dan berbagi kekayaan serta kemuliaan? Apakah kalian semua tahu asal-usul sirah ini? Satu set zirah yang rusak, kotor dan bau. Siapa peduli tentang asalnya? Jubah ini membawa perintah kaisar, memanifestasikan kekuatan militer dan menerima rahmat surgawi. Mereka yang menghina jubah ini, ringan kena sebat patah tulang, berat kena pancung korban Panji. Berani berbicara sembarangan lagi, aku pasti hantar jiwa kau alam baka. Seret wanita ini pergi, 20 kali pukulan cambuk, kirim dia kembali ke ibu kota. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ini adalah kediaman Marki. Aku tidak percaya. Kau berani menyentuhku. Area penting di sekitar ibu kota, tepat di bawah kaki Putra Langit. Hentikan kekurang ajaranmu. Marquis Su. Anggur berkualitas di mejamu, sabuk kemas di pinggangmu. Seharusnya ditempa menjadi mata panah untuk ditembakkan ke formasi musuh. Wei Tin, kau berani bunuh pejabat istana. Apakah Marquis tahu? Suara paling mengganggu di luar tenda militer, bukan kavaleri besi perbatasan utara, namun guntur yang bergemuruh di perut para prajurit yang kelaparan. Wei Ting, kau yang hanya seorang wakil utusan, masih berani melakukan pembangkangan. Para pemuda di celah perbatasan mengisi perut mereka dengan kulit kayu, sambil dengan gagah berani melawan musuh. Kau sedang membagi rampasan di kamar yang hangat. Para prajurit sambil menggenggam erat gagang pedang mereka, bahkan setelah kehilangan jari. Kau sedang berpesta dengan rakus di perjamuan. Prajurit hantu berbaris di jalan menuju alam baka. Koin perak kotor di pinggangmu akan berfungsi sempurna sebagai perak untuk perjalanan. Tamu terhormat tiba. Atas perintah Tuan Serigala, bagi hadiah selamat Marquis Su. Orang-orang perbatasan utara. Dia benar-benar berkolusi dengan suku asing. Aku ingin melihat apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Ini adalah jubah kekaisaran. Jubah kekaisaran. Baiklah. Marquis Su, Anda berniat memberontak. Ini adalah mengeksekusi lebih dulu baru melapor. Memaksa orang tua ini untuk bergabung dengan Anda. Batuk terus-menerus Guru Agung Peng membutuhkan ginseng tua dari Liodong. Marquis ini telah menyiapkan 20 gerobak bahan obat.
Mereka akan segera tiba di ibu kota. Pasukan pribadi Marquis ini mengambil kendali kamp besar Sishan bulan lalu. 8.000 serigala utara ceroboh ibu kota. Dalam waktu 1 jam, kalian akan memilih jasa mendukung kaisar baru, atau kepala kalian terpisah dari tubuh kalian. Terserah kalian. Berkolusi dengan suku asing, bersekongkol untuk merebut tahta kekaisaran ini. Bisakah kau duduk dengan aman? Marquis ini sudah mengakui Raja Serigala dari negara di sebagai ayah angkatku. Aku bersedia menjadi kaisar boneka. Ayah dan anak bersatu hati akan berbagi kekuasaan. Meskipun aku tidak bisa berperan, tapi aku tahu cara mengakui seorang ayah. Marki. Tidak, Yang Mulia. Setelah Anda naik tahta, maukah Anda menganugerahkan gelar permaisuri kepadaku? Anjing yang menggigit tuannya, dan masih ingin naik ke posisi tinggi. Sama sekali tidak tahu malu. Marquis ini menghargai bakat. Aku secara khusus mengundang kalian ke perjamuan ini. Karena kalian tidak tahu cara menghargai kebaikan, maka aku akan menjadikan kalian contoh terlebih dahulu. Untuk membunuh Ayan untuk menakut-nakuti monyet, lakukan. Semuanya silakan nikmati makanan dan minuman. Marquis, anggur dan hidangan hari ini, semuanya disiapkan olehku sendiri. Maaf tanganku terpeleset. Aku tidak sengaja menambahkan terlalu banyak bubuk tidur. Bergeraklah. Tangkap mereka. Marsekal Wei. Waiting. Jadi kau sudah merencanakan selama ini untuk memotong jalan mundurnya. Pantas saja kau berkolusi dengan Ming Ye, guna semua cara susup rumah Marquis. Sementara aku Marquis tidak siap untuk bertindak secara terselubung. Kau tidak mencintai rakyat. Bahkan jika kau mengenakan jubah kekaisaran, kau hanyalah tulang kering yang duduk di tahta naga. Dan dalam sekejap kau akan menjadi tawanan. Kelinci licik memiliki 3 liang. Apa kau pikir aku belum menyiapkan rencana cadangan? Para pengawal rahasia perbatasan utara ini, selama aku memberi perintah, rentetan 10.000 anak panah akan ditembakkan, dan kalian semua harus mati. Bagaimana kalian bisa melawanku? Aku adalah putra langit yang sejati. Keluarga Su adalah garis keturunan kekaisaran sejati dari dinasti baru. The film was translated and narrated by M Media. Kau ingin menyandera aku? Sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Tanpa aku kaisar ini, Raja Serigala Perbatasan Utara akan merebut tahta, dan rakyat jelata akan semakin menderita. Itu benar. Darah pejabat setia paling baik menyehatkan aura kekaisaran. Aku harus membiarkanmu hidup. Dan para prajurit Kamsianu. Dan mantan pasukan tentara api merah. Aku akan meminum darah kalian setiap hari. Untuk menyehatkan aura kekaisaranku. Besar. Catatan sejarah hanya akan mendokumentasikan bahwa kau melakukan regisida dan pengkhianatan. Sementara aku Marquis Mingyun akan mengenakan jubah kekaisaran. Didukung oleh 10.000 orang. Dan naik ke tahta agung. Tang Mingyu. Tidak. Kau adalah Ming Ye. Jenderal. Jenderal. Kau menipuku dengan kejam. Dia adalah Jenderal Agung Lanlin. Jenderal Agung Lanlin adalah saudara kita. Jenderal, jangan tinggalkan aku lagi. Bangun.
Tembakan panahnya. Marshal Wei, hati-hati. Jenderal, cepat pergi. Cepat dan pergi. Apakah kau benar-benar Tang Mingyu? Bocah nakal. Saya merindukan Anda. Sekarang tidak apa-apa. Berbaliklah, jangan lihat aku. Mengapa saya tidak bisa melihat Anda? Yul Mintang. Dalam hidup ini, aku akan selalu bersamamu selamanya. Masih berani bersembunyi. Tembakkan panah api ke arah mereka. Bakar mereka sampai mati. Paksa mereka keluar. Kita harus segera berjuang keluar. Tunggu sebentar. Waktunya hampir tepat. Waktu apa yang hampir tepat? 3, 2, 1. Ini. Suara apa itu? Meriam besar Shenwu. Bangun. Kalian semua bangun. Bangun. Kau melakukan pengkhianatan. Anda adalah orang yang berkolusi dengan musuh asing. Beraninya Anda menuduh kami melakukan pengkhianatan. Jika dia adalah kaisar, aku bersikeras agar kau mengatakannya. Pemberontakan dibenarkan. Mustahil. Aku tidak akan kalah. Aku sama sekali tidak akan kalah. Aku ada 8.000 serigala utara yang sudah menerobos masuk ke istana terlarang saat ini. Kaisar sudah mati. Kekuasaan ini milik keluarga suku. 8.000 penunggang serigala apa? Sekelompok kavaleri perbatasan utara. Aku letak sesuatu palung lama. Menambahkan biji jarak. Sekarang setiap orang dari mereka telah menjadi orang lama. Mereka masih menderita diar di jalan sekarang. Camp Shenwu memiliki begitu banyak meriam berat. Marshal Wei, tembakan pertama seharusnya digunakan pada bajingan ini. Itu terlalu tidak pantas. Mampu mati oleh meriam besar Shenwu, itu adalah kehormatannya. Tang Mingyu, jangan sombong. Aku hanya kalah dari Wei Tin. Aku tidak kalah darimu. Tidak ada bedanya. Biarkan aku memperkenalkannya. Dia adalah tunanganku. Kau putus tunang dengan ayah. Aku akan datang ke pintumu lagi. Untuk melamarmu lagi. Kali ini. Jangan tinggalkan aku lagi. Pasangan keji. Tang Mingyu, kau mungkin belum tahu. 6 tahun lalu setelah kau meninggal, aku secara pribadi membelah perutmu dan mengeluarkan seorang bayi perempuan. Dia adalah Tang Xiaoyi. Aku sudah bilang aku tidak mengenalmu. Jauhi aku. Ibu, Apa? ibu, Xiaoye adalah putri saya. ibu. Xiaoye. Tang Mingyu, jika kau ingin dia hidup, bunuh Wei Tin. Xiaoye, jangan takut. Ibu datang untuk menyelamatkanmu. Jangan takut. Ibu. Ibu. Jangan takut. Aku tidak akan melibatkanmu lagi. Bunuh aku. Demi kau dan Xiaoye. Lepaskan. Sebelum aku mati. Telah memiliki bulan yang murni.
Aku merasa puas. Lakukan. Bunuh Wei Ting. Apa yang masih kau ragukan? Aku akan menghitung sampai 3. Jenderang. 1. Marsekal Wei. Berhenti bicara omong kosong. 2. Tiga. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, Xiao Ye. Orang yang membunuh balik Anda hari ini adalah putri saya. Orang yang memusnahkan Anda adalah saudara-saudara saya. Orang yang Anda kalahkan adalah tunangan saya. Orang yang mengubur Anda adalah kekaisaran saya. Segala sesuatu yang ingin Anda miliki masih saya miliki sekarang. Suruh Heng, kau pantas turun ke neraka Avicii. Takkan pernah kembali untuk mengakhiri hidup yang menyedihkan ini. ayah. Ayah, Tang Mingyue, kau orang jahat. Kau menyebabkan aku kehilangan segalanya. Dan kau masih ingin lari. Aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Apakah dia memegang bom di pelukannya? Aku akan meledakkan dan membunuhmu orang jahat. Bom tidak digunakan seperti itu. Bahaya. ibu. Ibu, di mana ibuku? Ibu meledak. Ibu, aku ingin menunggang kuda dan belajar memanah. Ketika aku besar nanti, aku ingin menjadi yang pertama. Suanyuan naik kuda putih masuk kota. Baiklah. Jika nanti mereka mengatakan bahwa wanita hanya boleh tinggal di kamar bordir, maka aku ibumu akan memukul pantatnya dengan keras. Wei Ting, setelah mengusir penjajah musuh, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Dan bidadari tidak pernah jatuh ke dunia fana. Katakan padaku, jika jenderal kita nanti bertarung dengan Marsekal Wei, siapa yang harus kubantu? Jenderal kita. Memusnahkan para pemberontak, prestasi mendukung kaisar ini. Setanding pilar giok sokong langit balok emas sokong laut. Jika kedua orang ini bertarung, aku harus melaporkannya kepada pihak berwenang. Setelah menguasai formasi 8 diagram Sichuan, memegang tanda militer di balik lengan bordirnya. Sejak zaman kuno wanita telah dengan sukarela menerima tugas ini. Mengapa jenderal haruslah seorang pria?